Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan Pancasila sebagai sistem etika. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Zakira. Saya Dina Ramadhanti. Saya Adi Kurniawan. Saya Lida Andriati. Saya Ahmad Muslim. Ini langsung saja masuk ke materinya, pendahuluan. Sini Pancasila sebagai sistem etika di samping merupakan way of life bagi Indonesia, juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntutan atau panduan kepada setiap warga negara Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. Pancasila sebagai sistem etika dimaksud untuk mengembangkan dimensi moralitas dari diri setiap individu sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, konsep Pancasila sebagai sistem etika. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya tempat tinggal yang biasa. Pada padang, rumput kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat dan kebiasaan. Selanjutnya di sini ada dua macam etika. Etika teleologis adalah etika yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran tindakan dan dilawankan dengan kewajiban. Sedangkan yang kedua, etika deontologis adalah teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukan membicarakan tujuan atau akibatnya. Selanjutnya, etika Pancasila. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Selanjutnya, urgensi Pancasila sebagai sistem etika memiliki 6 problem yang dihadapi bangsa Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antar umat beragama dan meluluhlantahkan semangat persatuan atau mengancam disintegrasi bangsa. Yang ketiga, masih terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara, seperti kasus penyerbuan lembaga permasyarakatan Cebongan Yogyakarta pada tahun 2013 yang lalu. Keempat, kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin masih menandai kehidupan masyarakat Indonesia. Kelima, ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses peradilan di Indonesia, seperti putusan bebas bersyarat atas pengedar narkoba asal Australia, Schiaparelli. Keenam, banyaknya orang kaya yang tidak bersedia membayar pajak dengan benar, seperti kasus penggelapan pajak oleh perusahaan, kasus Panama Papers yang menghindari atau mengurangi pembayaran pajak, Oli Gula Ad-Dolar Murdi et Mare Suada Purus Caselus ala Susit Amet Urna Tempor Solicitudi. Lalu, alasan diperlakukannya Pancasila sebagai sistem etika. Pertama, dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Generasi muda yang tidak mendapat pendidikan karakter yang memadai dihadapkan pada
pluralitas nilai yang melanda Indonesia sebagai akibat globalisasi sehingga mereka kehilangan arah. Kedua, korupsi akan bersimbah karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Para penyelenggara tidak dapat membedakan batasan yang boleh dan tidak, pantas dan tidak, baik dan buruk, good and bad. Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan pemahaman atas kriteria baik. Ketiga, kekurangan rasa perlu berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Hal tersebut terlihat dari kepatuhan pajak yang masih rendah, padahal peranan pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat dalam membiayai APBN. Keempat, pelanggaran hak-hak asasi manusia atau HAM dalam kehidupan bernegara di Indonesia ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap hak pada pihak lain. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilaporkan di berbagai media seperti penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga atau PRT, penelantaran anak-anak yatim oleh pihak-pihak yang seharusnya melindungi, kemudian kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dan lain-lainnya. Kelima, kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, nasib generasi yang akan datang, global warming, perubahan cuaca, dan lain sebagainya. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa kesadaran terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika belum mendapat tempat yang tepat di hati masyarakat. Selanjutnya, menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem etika. 1. Historis. Pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai filosofis Grenslow atau Weltanschauung. Artinya, nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai moral telah terdapat pandangan hidup masyarakat. Pada zaman Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui penetaran P4 dan diinstitusionalkan dalam wabah BP7. Ada banyak butir Pancasila yang dijabarkan dari kelima sila Pancasila sebagai hasil temuan dari para peneliti. Yang kedua, sosiologis. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Misalnya, orang Minangkabau dalam hal bermusyawarah memakai prinsip bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat. Masih banyak lagi mutiara kearifan lokal yang berterbaran di bumi Indonesia ini, sehingga memerlukan penelitian yang mendalam. Ketiga, politis. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar atau ground norm sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perlindungan perundang-undangan di Indonesia. Kemudian membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistematika. Yang pertama, pada zaman Orde Lama, pemilu diselenggarakan dengan semangat demokrasi yang diikuti banyak partai politik. Tetapi dimenangkan 4 partai politik, yaitu Partai Nasional Indonesia atau PNI, Partai Muslimin Indonesia atau PANMUSI, Partai Nahdlatul Ulama atau PNU, dan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Yang kedua, pada zaman Orde Baru, sistem etika Pancasila diletakkan dalam bentuk penataran P4. Pada zaman Orde Baru, itu pula muncul konsep manusia Indonesia seutuhnya sebagai cerminan manusia yang berperilaku dan berakhlak
kuliah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, sistem etika Pancasila pada era reformasi tenggelam dalam euforia demokrasi. Namun, seiring dengan perjalanan waktu, disadari bahwa demokrasi tanpa dilandasi sistem etika politik akan menjurus pada penyalahgunaan kekuasaan serta machiavellisme atau menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Kemudian tentang Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Lama berupa sikap otoriter dalam pemerintahan sebagaimana yang tercermin dalam penyelenggaraan negara yang menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Hal tersebut tidak sesuai dengan sistem etika Pancasila yang lebih menonjolkan semangat musyawarah untuk mufakat. Yang kedua, tentang tantangan terhadap sistematika etika Pancasila pada zaman Orde Baru terkait dengan masalah NHK atau nepotisme, kolusi, dan korupsi yang merugikan penyelenggaraan negara. Hal tersebut tidak sesuai dengan keadilan sosial karena nepotisme, kolusi, dan korupsi hanya menguntungkan segelintir orang atau kelompok tertentu. Dan yang ketiga yaitu tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada era reformasi berupa euforia kebebasan berpolitik sehingga mengabaikan norma-norma moral. Misalnya muncul anarkisme yang memaksakan kehendak dengan mengatasnamakan kebebasan berdemokrasi. Selanjutnya, mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral. Artinya, setiap perilaku warga negara harus didasarkan atas nilai-nilai moral yang bersumber pada norma agama. Kedua, hakikat sila kemanusiaan terletak pada actus humanus, yaitu tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral, dibedakan dengan actus homini, yaitu tindakan manusia yang biasa. Ketiga, hakikat sila persatuan terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga bangsa yang mementingkan masalah bangsa atas kepentingan individu atau kelompok. Yang keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat. Artinya menghargai diri sendiri sama halnya dengan menghargai orang lain. Kelima, hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan perwujudan dari sistem etika yang tidak menekankan pada kewajiban semata atau deontologis atau menekankan pada tujuan belaka teleologis, tetapi lebih menonjolkan keutamaan virtu etik yang tergantung dalam nilai keadilan itu sendiri. Selanjutnya, hal-hal penting yang sangat urgen bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem etika meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika berarti menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil setiap warga negara. Kedua, Pancasila sebagai sistem etika memberi guidance bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan baik lokal, nasional, regional maupun internasional. Yang ketiga, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara sehingga tidak keluar dari semangat negara kebangsaan yang berjiwa Pancasialis. Yang keempat,
Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi filter untuk menyaring pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai dampak globalisasi yang memengaruhi pemikiran warga negara. Baik. Sekian presentasi dari kami. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan bagi kawan-kawan. Kami buka sesi tanya jawab. Baiklah teman-teman, silakan bertanya. Kalau ada yang kurang jelas, silakan. Nama saya Muhammad Aditya dari kelompok 6. Laser, slide, dan tantangan. Menjelaskan apa yang dimaksud dengan otoriter. Oke, baik. Kami simpan dulu jawaban dari pertanyaan dari Adi Widya. Silakan yang lain kalau mau tanya, lanjut. Silakan. Silakan. Perkenalan, saya Novel dari kelompok 4. Jadi pertanyaan saya, jika nilai Pancasila sudah hidup dalam masyarakat sejak Orde Lama, mengapa tetap perlu institusi seperti BP7 di Orde Baru? Baik, terima kasih. Barangkali ada yang mau nyusul nanya, silakan. Saya Silakan. sebelumnya perkenalkan, saya Desmaban dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, jika masalah korupsi masih bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, mengapa masih ada oknum pejabat yang tetap melakukan meskipun mereka paham nilai etis tersebut? Bagaimana solusi etis yang bisa diterapkan untuk mencegah hal tersebut? Terima kasih. Oke, baik. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Baik, kalau tidak ada, kami akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Adi. Silakan. Otoriter. Jadi pertanyaannya kan, apa itu otoriter? Otoriter adalah sikap atau bentuk pemerintahan yang mengandalkan kekuasaan mutlak, di mana putusan dibuat secara sepihak tanpa melibatkan partisipasi rakyat atau pihak lain. Ciri-ciri sikapnya atau sistem otoriter itu kayak tidak memberi kebebasan berpendapat, pemimpin tidak mau dikritik, semua keputusan berasal dari atasan saja, rakyat atau bawahan hanya mengikuti perintah. Betul. Jelas? Baik, langsung saja ya jawab punya Bang Nopal. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Noval. Karena pada Orde Baru, pemerintah ingin memperkuat kontrol ideologi negara dan mencegah ideologi lain seperti komunisme. BP7 didirikan untuk menginstitusionalisasi Pancasila secara sistematis melalui butir-butir pengamalan. Namun ini juga menunjukkan bahwa negara merasa nilai-nilai itu belum cukup mengakar secara menyeluruh atau ingin diarahkan sesuai kepentingan politik saat itu. Ya. Nah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Bang Marwan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bang Marwan. Pertanyaannya, jika korupsi bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, mengapa ada oknum pejabat yang tetap melakukannya meski mereka paham nilai etis tersebut?
bagaimana solusi etis yang bisa diterapkan untuk mencegah hal ini. Meski korupsi bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila seperti kejujuran, keadilan, dan kemanusiaan, ada pejabat yang tetap melakukannya karena lemahnya moral, budaya permisif di lingkungan kerja, serta kurangnya pengawasan dan penegakan hukum. Di sini solusi untuk mencegah korupsi seperti pendidikan karakter sejak dini, keteladanan dari kepemimpinan, sistem pengawasan yang transparan, selanjutnya menegakkan hukum yang tegas, dan serta peran aktif masyarakat dalam mengawasinya. Terima kasih. Mungkin sekian dari presentasi kami hari ini. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.